Izin share screen berkaitan dengan hari ini Bu Yun diberikan amanah untuk paling tidak untuk berdiskusi dengan teman-teman semuanya tentang sustainable engineering. Jadi kebetulan saya juga dari Fakultas Teknik dan ini kali kedua insya Allah kita bertemu dan insya Allah nanti akan bertemu selanjutnya. Baik, teman-teman semuanya, di sini ketika kita berbicara tentang sustainable engineering menjadi sebuah pemahaman yang harus kita kita sepakati bersama. Apa sih sebenarnya sustainability? Apa sih kaitannya dengan engineering? Why it is important? Why we should learn about sustainable engineering itu. So if we talk about sustainable engineering, so it is actually related closely and it is related to the sustainability issue. Nah, kita tahu bahwa di dunia ini seperti yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari dan kita tahu bahwa seluruh kehidupan di dunia ini tergantung dengan alam. Bahkan sangat-sangat tergantung dengan natural resource yang datang atau bersumber dari air, kemudian juga food, kemudian juga tumbuh-tumbuhan, bahkan juga mineral yang kita ambil dari bumi ini. Dan kita tahu pada saat ini 7 billion people of the earth, jadi pada saat ini kita tahu bahwa mereka itu menggunakan resource untuk membantu survive, untuk membantu dalam melakukan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka untuk hidup. Nah, dan kita tahu bahwa beberapa resource itu tidak bisa kemudian bisa digantikan. Ketika dikonsumsi maka kemudian hilang, atau bahkan ketika itu diambil maka kemudian akan habis. Nah, kita tahu juga bahwa dalam penggunaan resource di sini, material dan sebagainya, itu biasanya akan ada selain dari dampak positif yang dihasilkan, itu juga ada dampak negatif. Jadi dampak negatifnya bisa berupa emisi, polusi, sampah, dan juga dampak-dampak yang lain mungkin akan berkaitan langsung dengan manusia atau berkaitan langsung dengan alam. Nah, dan kita tahu juga bahwa kita tidak bisa lepas dari kebutuhan untuk menggunakan resource yang ada di bumi ini. Dan di satu sisi kita juga harus memastikan bahwa penggunaan resource yang kita gunakan pada saat ini harusnya itu juga memikirkan generasi ke depan, generasi masa depan gitu. Nah, disinilah yang kemudian menjadikan sustainability itu menjadi sebuah satu pendekatan yang sangat tepat yang bisa digunakan untuk bagaimana kita bisa menyediakan resource atau mengoptimalkan menggunakan resource yang ada di bumi ini dengan seefektif mungkin, seefisien mungkin, dengan meminimalkan penggunaan resource, meminimalkan penggunaan energi, tanpa kemudian kita melupakan bahwa generasi berikutnya itu mereka harus lack of energy atau lack of material gitu. Jadi ini sama saja, we need to meet our current generation need without compromising the future generation need. Jadi kita harus bisa memenuhi kebutuhan saat ini dari material, resource dan sebagainya tanpa kita harus meneglektkan generasi yang akan datang. Nah, ini sustainability itu berperan aktif atau berperan sangat penting di situasi ini. Nah, dari sini apa sih sebenarnya sustainability itu sendiri gitu? Sustainability means meeting our current generation without compromising the ability of future generation to meet their own need. Jadi bagaimana sebuah proses yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, itu bisa benar-benar memenuhi kebutuhan saat ini tanpa kemudian kita compromising kemampuan dari future generation untuk membatasi atau bahkan juga untuk menghilangkan kemampuan dari generasi masa depan itu untuk untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Nah, konsep dari sustainability itu sendiri itu terdiri dari 3 aspek penting. Jadi sebenarnya sustainability ini bagaimana kita membalancingkan, mengintegrasikan 3 aspek di sini. Jadi yang pertama tentu saja adalah ekonomi, kemudian yang kedua itu adalah sosial, dan yang ketiga adalah environmental. Jadi aspek ekonomi berkaitan dengan uang, aspek sosial berkaitan dengan human right, equal opportunity, kemudian juga diversity. Kemudian kalau berkaitan dengan environmental atau lingkungan, itu berkaitan dengan bagaimana kita bisa mereduce emission, bagaimana kita bisa menggunakan water secara efisien, bagaimana kita mengurangi, mereduce waste, dan sebagainya. Nah, sustainability itu adalah irisan dari 3 ini. Jadi social, economic, environment. Jadi bisa kaitannya dengan socio-environmental, kaitannya di sini masuk di dalamnya adalah health and safety, kemudian legislation, kemudian public awareness, kemudian bisa juga socio-economic, kaitannya dengan ketenaga kerjaan, kaitannya dengan training and development, bagaimana kita bisa mengoptimalkan lokal ekonomi, bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat-masyarakat di lingkungan industri untuk mereka juga bisa berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang kita lakukan. Dan di sini kemudian kalau kita berbicara tentang ekonomi, berarti gabungan integrasi antara environmental dengan ekonomi itu sendiri. Jadi di sini ada resource efficiency, energy efficiency, kemudian global climate energy, dan sebagainya. Bagaimana kita bisa membuat pengelolaan resource atau material itu benar-benar seefisien mungkin. Nah, selanjutnya di sini yang menjadi pertanyaan nih sekarang nih. Nah, sebenarnya kondisi yang dikatakan sustainable atau generasi sekarang itu bisa memenuhi kebutuhan saat ini tanpa kemudian meneglektkan atau kita melupakan, menghilangkan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan mengintegrasikan 3 hal ini, membalancingkan akan aspek ekonomi, kemudian aspek sosial, environmental ini apakah sudah ada, apakah sudah terjadi? Pertanyaannya ini. Nah, kalau kita lihat di sekeliling kita, jadi menjadi pertanyaan nih, oh sebenarnya aspek ekonomi dengan kondisi masyarakat yang berpendapatan cukup, salary di atas rata-rata, kemudian misalnya lingkungan yang bersih, kemudian juga masyarakat itu hidup sejahtera, itu sebenarnya ada nggak sih? Apakah semuanya sudah seperti itu? Ternyata kenyataannya tidak, ya kan? Sekarang kita tahu bahwa banyak terjadi natural disaster, kemudian global warming terjadi di mana-mana, bahkan this entire world, the global warming is happening. Case-nya apa? Contohnya apa? Kita lihat bahwa kalau di Bandungan sendiri itu temperatur semakin tinggi. Kalau dulu itu di Bandungan itu kalau jam 6 pagi itu jam 5 itu masih ada dew, masih ada embun, masih ada asap, kabut. Nah, sekarang udah nggak ada. Dan kalau udah sudah jam 12, mulai ke jam 13 itu udah panas. Bahkan malam hari yang tadinya itu dingin is getting hotter. And then also the climate change is happening. Terjadi perubahan climate atau perubahan iklim. Jadi nggak tentu harusnya ini sudah musim dingin, ternyata masih musim panas. Di sini di satu wilayah harusnya dia sudah musim kering, atau di sini masih musim hujan. So the climate, the season, they are unpredictable. Jadi tidak bisa lagi untuk diprediksi. Bahkan mereka berubah dengan signifikan. Kemudian juga
terjadi banjir, kemudian terjadi di mana-mana banyak kemiskinan, bahkan juga terjadi banyak penyakit-penyakit yang timbul karena kondisi ekonomi sosial. Banyak sekarang tenaga kerja yang kemudian dirumahkan gitu. Nah, so this is actually problem in our life. So the question, is sustainability already there? So the answer is not yet. Maybe in some part of this world, so the sustainability is there. But in most of this world, sustainability is not there. So this is actually problem of us, of our generation now. This current generation, generasi sekarang saja sudah mengalami seperti ini. Nah, sebenarnya kenapa ini terjadi? Nah, masalahnya di sini adalah this is what the cause of this unsustainable world. Industrialization, material energy exploitation, and then even waste. Jadi material food consumption khususnya nih yang suka makan banyak tuh. Kalau makan di rumah makan Padang kayaknya lapar banget kan. Makan nih banyak banget, kayaknya ambilnya banyak gitu karena self service. Habis gitu nggak dihabiskan. So, di mana aja, bahkan ini terjadi di negara-negara yang Muslim country. For example, lagi in Saudi Arabia. When they are conducting a party, like Idul Adha, Idul Fitri, so they consume a lot of material. Mereka cook, mereka memasak banyak sekali. Bisa dilihat di sini berapa banyak. Mungkin cuma bisa dilihat 1, 2, 3, mungkin hanya 15 orang yang ada di situ. Tapi mereka masak banyak sekali. Dan ini menghasilkan apa? Waste. First, they consume energy. Yes, it is. And then the second, they consume a lot of material. Yes, it is. They consume a lot of human participation. Yes, it is. Energy come from fuel. Jadi dari gas yang mereka gunakan untuk memasak, electricity yang mereka gunakan, mungkin mereka juga mengambil goat atau kambing di situ banyak-banyak. Kalau kita lihat dari siklus hidupnya, maka ini akan banyak sekali sampah pemborosan yang seharusnya ini bisa diefisienkan. So sustainability happen not because of this world is getting old. Because some people they said that sustainability in unsustainability itu atau kerusakan dunia ini itu sebenarnya bukan karena ulah manusia. Jadi kalau beberapa orang mengatakan begitu, ya karena world-nya atau earth-nya itu sudah tua. Gitu. In fact, in reality, that's because of human activity. Lah ini seperti ini pertambangan. Dan kalau pertambangan ini dibiarkan, karena ini tidak dibiarkan aja, maka ini akan kemudian merubah struktur tanah, merubah struktur bumi di sini. Kemarin buat yang lalu saya ke Samarinda. Dari Balikpapan ke Samarinda, dari Balikpapan ke Samarinda, sepanjang jalan tol itu samping kanan, samping kiri itu adalah batu bara. Dan kalau lihat banyak sekali, mungkin setiap 1 kilometer itu ada pertambangan batu bara. Dan pertambangan batu bara itu adalah sisa yang tidak digunakan lagi. Dan bentuknya persis seperti ini. Sama seperti ini. Jadi growong-growong dan sebagainya. So this actually very disaster. So this actually disaster, natural disaster benar-benar. Yang membuat bumi ini sick, membuat bumi ini sakit. Apalagi dengan adanya industrialization, dengan emisi, penggunaan coal yang berlebihan, penggunaan fuel yang berlebihan, di mana kita tahu mereka adalah unrenewable energy, maka ini akan semakin menggerogoti bumi kita. Dengan penambahan lagi nih, ini adalah deforestation. Jadi pemotongan atau penggundulan hutan yang benar-benar dilakukan secara masif.
Itu guys, ini untuk apa ini Bu kalau penggunungan? Industrialisasi untuk jalan tol, akses dan semuanya memang hanya untuk memenuhi human need. Jadi memenuhi kebutuhan manusia. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan manusia? Mengambil dari tanah, mengambil dari bumi ini, tidak hanya dari pohon-pohonnya, waternya juga di. Bagaimana kalau kita lihat, kalau di sini di Magelang itu adalah di area Borobudur ya. Kalau di area Borobudur itu benar-benar waternya, airnya, itu benar-benar membuat satu disaster untuk sawah-sawah di sekeliling Borobudur karena penggunaan air oleh hotel-hotel. Jadi pernah beberapa riset yang Buyun lakukan di Borobudur, itu satu rumah-rumah kecil itu cottage itu biasanya kalau untuk yang mewah gitu ya, untuk yang hotel yang setara bintang 5, bintang 4 gitu, itu mereka mempunyai swimming pool sendiri-sendiri. Nah, kalau mereka udah mempunyai swimming pool, pertanyaannya airnya ngambil dari mana? Nggak mungkin mereka ngambil dari PAM, ya kan? PDAM. The question is, what is the source? Sumbernya dari mana nih? Di air tanah. Dan mereka benar-benar dengan teknologi jet pump yang canggih, mereka dengan mudah biasa mengabsorb mengabsorb air dari tanah di Borobudur. Dan kita tahu banyak sawah-sawah yang kemudian kering, tanah-tanah di sana itu yang dulunya sumur itu bisa beberapa meter bisa menghasilkan air, sekarang udah kering. So that's actually problem of our community, our environment. And this is also one of our biggest challenge nowadays, waste. Bagaimana kita memproduksi banyak plastik yang digunakan untuk packaging. Jadi plastik-plastik ini digunakan untuk membungkus makanan yang kita makan, membungkus elektronik yang kita gunakan. So packaging is one challenge. So part of waste management. Salah satunya yang harus kita pikirkan. Nah, dan apa hubungannya sih Bu ini dengan engineering gitu ya? Oh, this is actually very close to engineering. Why? Because the engineering, they are designing this. See? So, engineering di situ, dia mulai dari awal, dia mendesain. Mulai dari sesudah mendesain, kemudian dia memproses. Kemudian sesudah itu, dia mengimplementasikan. So the core of this disaster actually come from engineering, from the engineer. Even though we know that engineering is a broad discipline, yeah, the role of civil, mechanical, electrical, and chemical engineer might seem different. Tugas atau tanggung jawab dari civil engineer di bidang teknik mesin sipil itu sepertinya slightly different. Tapi sebenarnya nih di dalam satu common path itu engineer itu adalah untuk mencari atau untuk mencari solusi untuk memecahkan permasalahan. Permasalahan yang ada di dunia ini. Walaupun rule-nya beda, sipil dia berpikir bagaimana membangun sebuah rumah bangunan yang kokoh, yang kemudian tahan lama, tapi price-nya low. Mechanical, bagaimana mereka bisa membuat sebuah car atau machining, melakukan suatu proses machining dengan efisien, kemudian dengan material, dan akhirnya arah-arahnya adalah bagaimana profit itu bisa dicapai. Chemical engineer juga sama. Sebenarnya mereka mulai dari mendesain, kemudian mereka membangun, kemudian mereka mengimplementasikan, bahkan juga mereka komersialisasikan produk-produk mereka. Nah, dengan meningkatnya awareness dunia, jadi karena adanya global warming, kemudian natural disaster yang terjadi di mana-mana, maka awareness dunia itu menjadi meningkat.
Jadi awareness untuk environmentally friendly manufacturing process. Proses yang kemudian ramah lingkungan yang mereka harapkan. Nah, di sini sustainability is also intrinsically important to the success or failure of any engineering project. Jadi sebuah proyek di mana itu merupakan proyek teknik sekarang sudah dinaungi atau sudah masuk di dalam satu plat atau satu konsensus di mana di situ atau komitmen di situ bahwa engineering project they must meet the sustainability rule. Okay. What is sustainability rule then? Kan? Nah, sustainability engineering itu sendiri itu adalah membantu untuk memastikan bahwa proses atau sistem atau proyek yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik itu untuk transportasi, industrialisasi, bahkan kemudian untuk servicing, manufacturing and servicing, itu benar-benar efisien. Jadi mulai dari penggunaan energinya, penggunaan materialnya, dari prosesnya, yang memungkinkan bahwa generasi ke depan itu mereka harusnya masih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan layanan, mendapatkan pemenuhan kebutuhan seperti saat ini. Tapi kondisi saat ini kan terlihat tuh, semuanya nih natural resource diambil, coal, fuel, emas. Kalau kita lihat di Freeport, kalau kita lihat penambangan di Samarinda, penambangan di Banjarmasin, mereka semuanya benar-benar material exploitation, exploitation. Jadi benar-benar mengambil material-material yang ada di bumi ini. Dan itu dilakukan oleh engineer gitu. Waktu di Samarinda, Buyun agak sedih banget. Ketika di di pinggir sungai Mahakam itu, tak lihat tuh 1 menit, setiap 1 menit itu kapal besar tuh yang memuat batu bara. Tongkang. Ya Allah. Setiap 1 menit lewat, tak hitung lagi. 1 menit lewat lagi. Ya Allah. Saya tanya, ini berapa ini satu tongkang ini nilainya? Kata mereka itu nilainya 5 sampai 6 miliar. Dan itu 24 jam. 24 jam. So that's actually happening in Indonesia, the exploitation of material, our material. Bayangkan mungkin 20 tahun lagi itu kita udah nggak ada punya batu bara. Mungkin 20 tahun lagi kita udah nggak punya fuel. Yang tersisa apa? Ya itu pertambangan tua batu bara yang udah nggak bisa dipakai. Dan itu kemudian akan merubah posisi, merubah struktur tanah yang ada di bumi kita. That's actually. Nah, oleh karena itu, we must understand the principle of engineer. Karena kita sebagai engineer, kita yang mendesain, kita yang membangun, kita yang kemudian mengimplementasikan. So we must change our mind, we must change our brain. Why? Because the principle of sustainability in engineering it come first with the sustainable design. Jadi desainnya dulu dibuat sustainable. Jadi ketika kita mau membuat sebuah produk, ya, harus difikirkan di situ. Produknya ini materialnya itu apakah material yang yang bisa didaur ulang apa tidak? Apakah material ini kemudian ramah lingkungan nanti ketika dia tidak bisa didaur ulang? Mulai dari desainnya harusnya dibuat seefisien mungkin, sehingga mungkin satu
satu tools itu bisa digunakan untuk 5 pekerjaan. Jadi seperti itu. Mulai dari materialnya, energinya. Energi untuk membuat produk ini harusnya menggunakan energi yang low. Jadi bagaimana? Ya teknologi modification, teknologi change, material modification, pakai recycle material, if it is possible. Jadi ketika mendesain itu udah dipikirkan di sini, tidak ketika produk itu udah jadi baru dipikirkan, oh ini harusnya itu materialnya itu harusnya bisa renewable, no atau recycle, not like that. So the first step when you are in the sustainable design, so you must think that your design must be sustainable, gitu ya. Jadi harus ramah lingkungan first. Dia harus paling tidak kalau ramah lingkungan, kemudian dia juga cost-nya low. Dia tidak akan menimbulkan cost ketika digunakan, misalnya karena energinya tinggi, misalnya watt-nya tinggi, maka konsumen dia harus bayar mahal. So you must think first state-nya di situ. Nah, Bu, apakah packaging itu juga dipikirkan ketika kita mendesain? Nah, jelas. Kenapa terjadi banyak sekali waste? Jadi kemarin waktu Pak Presiden Jokowi ke Borobudur, gitu ya, di Borobudur itu kemudian sekalian ada Pak Luhut di situ dikatakan bahwa oh Magelang itu sekarang punya 2 candi. Loh kok candinya 2 Pak? Ya yang satu Candi Borobudur, it is already there. Yang kedua candinya apa? Candi sampah. Sampah kalau kalian pergi ke TPA ya, TPA Banyurip, nah itu sampahnya sudah setinggi mungkin gunung apa namanya Candi Borobudur benar. Dan that is actually problem, big problem. Kita butuh 3 bumi untuk bisa kemudian kalau konsumsi kita seperti itu aja. Nah, makanya packaging itu sejak awal nggak dipikirin terakhir, tapi dia sudah dipikirkan. Harusnya packaging itu apakah dari recycle apa namanya paper ataukah dari plastik yang bisa di recycle, itu udah ketipisannya berapa ya. Kemudian kalau produk nih, produknya itu harusnya bagaimana dalam packaging itu sekarang juga udah harus dipikirkan. Salah satu contoh yang belum pernah untuk melihat di satu proses ya. Jadi kalau kalian membuat pasta, nih, kalau pasta yang mungkin yang masih beredar di supermarket itu kan keluar gitu ya, kayak mur baut gitu, itu seperti itu. Dan kalian tahu bahwa 1 kilogram pasta itu membutuhkan packaging yang besar. Kenapa? Karena kan itu kerual jadinya nggak bisa di apa namanya pack kan. Keluar. Jadi dia memakan apa namanya membutuhkan ruang yang besar. Dan itu masalah gitu. Karena apa? Karena packagingnya harus besar, ukurannya besar, plastiknya besar gitu. Ketika dia nggak bisa dipakai lagi, maka dia akan menimbulkan banyak sampah. So what inovasi yang bisa kita lakukan di sini? Ternyata kemudian Bu Yun lihat inovasinya menarik dan sangat sederhana. Apa itu? Jadi mereka rubah yang tadinya itu adalah kerual dijadikan flat. Flat seperti apa? Flat yang flat. Jadi 1 kilogram apa nih? Pasta itu loh, makroni itu tidak lagi bunder-bunder kual gitu enggak, tapi flat. Dan itu memungkinkan flat segini ini bisa 1 on. Gini ini maksudnya dalam arti bahwa dia kalau dikomparasikan itu bisa sama dengan 1 on. Nah, perbedaannya apa? Loh kok bisa Bu? Ya karena mereka membuat inovasi ketika makroni yang flat itu tadi dimasukkan ke air untuk digodok, untuk dijadikan pasta, maka dia akan secara otomatis mengkerual sendiri. Kerual, persis seperti pasta atau makroni. So that's the innovation that must be taught by engineer.
Bagaimana itu bisa seperti itu? Ya berarti materialnya dirubah, kemudian bagaimana mereka membuat strukturnya biar kemudian ketika dimasukkan di air jadi kruwel gitu. Persis seperti pasta yang biasa gitu. Dan itu benar-benar packagingnya menjadi sedikit, menjadi kecil gitu. Jadi satu packaging yang misalnya yang tadinya kruwel makroninya kruwel banyak itu packagingnya besar, nggak usah, sekarang udah yang kecil aja. Nanti tinggal dimasukkan ke air udah jadi sama. Ketika itu udah ready for eating, sama besarnya, sama banyaknya gitu. Itu salah satunya. Nah, itu mulai dari desain udah dipikirkan. Kemudian sesudah itu sustainable engineering. Bagaimana kita bisa merekayasa. Sudah kita dapatkan di situ, oh ternyata dari desainnya ini strukturnya seperti ini, komponennya ini, kemudian partnya ini, materialnya ini, kemudian misalnya cost-nya ini, maka udah ditentukan, baru kemudian kita bisa membangun sebuah teknologi di situ. Teknologi yang memang didesain atau inovasi yang didesain itu dari desain awalnya udah sustainable dulu. Gitu. Baru kemudian nanti proses produk. Nah, akhirnya dari situ maka kita akan bisa mendapatkan satu produk yang benar-benar sustainable produk gitu. Produk yang ramah lingkungan, produk yang efisien, efektif, produk yang dia memang bisa berharga ekonomis gitu. Walaupun kualitinya bisa sama dengan kualiti yang produk mahal. Dan lifetime-nya juga lebih lama dan sebagainya. Dan itu perlu difikirkan ketika kita membuat suatu produk. Karena lifelong dari suatu produk itu sangat mempengaruhi produk itu sendiri. Jadi misalnya kalau suatu produk itu desain dengan lifetime misalnya 10 tahun, kemudian yang satunya itu cuma 2 tahun, maka yang 2 tahun ini sudah akan menghasilkan waste atau sampah. Tapi kalau lifelong-nya atau lifetime-nya itu diperpanjang 10 tahun, sudah reliable produk, dia lebih reliable, durable, dan memastikan bahwa produk itu bisa bekerja dalam 10 tahun, maka dalam 10 tahun ini tidak akan ada waste, tidak akan ada polusi. Polusi untuk apa, Bu? Emisi untuk apa, Bu? Untuk memproduksi produk ini, karena lifetime-nya ini lebih panjang. Maka produk-produk sekarang itu biasanya lifetime-nya lebih panjang, kemudian materialnya lebih ringan, kemudian dia juga packaging-nya juga lebih sederhana tapi kuat gitu. Jadi seperti itu. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, sustainable engineering is the process of using resource in a way that does not compromise the environment or deplete the material for future generation. Ini menurut UNESCO. Jadi proses yang menggunakan resource di mana cara-caranya itu kita menghargai lingkungan, kita tidak merugikan lingkungan, kita tidak merusak lingkungan, kita tidak menghabiskan material atau energi gitu. Jadi kita tetap mementingkan bahwa anak cucu kita itu seharusnya dia juga merasakan listrik. Anak cucu saya itu harusnya dia juga merasakan bahwa hidup di darat gitu. Jadi tidak seperti contohnya misalnya seperti film-film yang Water Earth atau apa itu ya, di mana bumi ini benar-benar hilang gitu ya. Karena bumi ini rising of sea level, jadi buminya benar-benar hilang. Jangan sampai seperti itu. Nah, di sini ada beberapa nih ways atau cara atau approach yang biasanya digunakan oleh engineer untuk dia bisa menciptakan satu produk atau bisa juga mensupport aktivitas-aktivitas manusia dengan cara yang lebih sustainable atau berkelanjutan.
Nah, seperti contohnya di sini food production and preservation. Jadi dalam production itu seperti yang Bu sampaikan tadi, mulai dari desain mereka sudah siapkan materialnya apa. Jika ini materialnya ini apakah dia bisa mengandung chemical atau tidak. Kemudian apakah packagingnya juga berbahaya atau tidak, itu bisa di situ. Housing and shelter, jadi housing bisa building ya untuk sipil. Mereka mengembangkan suatu building yang benar-benar ramah lingkungan. Contohnya apa, Bu? Jadi materialnya bisa dari recycle, semennya juga bisa dari semen-semen yang recycle. Bahkan sekarang untuk teknologi yang mereka gunakan tidak lagi menggunakan teknologi yang manual. Mereka menggunakan kemajuan teknologi saat ini, tren-tren saat ini untuk bisa mereduce time, bahkan juga mengurangi energi yang digunakan. Contohnya apa? Seperti 3D mesin itu. Jadi mereka membangun building itu udah dengan 3D. Tapi 3D-nya itu yang besar gitu. Sama seperti itu. Jadi nggak perlu di situ human-nya sudah nggak ada dan itu lebih cepat. Kemudian juga untuk misalnya dalam penggunaan ini misalnya seperti seperti jendela gitu ya. Jadi mereka mendesain sebuah jendela di mana mereka mendesainnya berdasar pada kondisi dari lingkungan di situ. Misalnya di situ adalah empat season gitu ya. Maka dimungkinkan bahwa jendela tersebut dia bisa beradaptasi. Mereka menggunakan material cerdas yang memungkinkan bahwa jendela itu kemudian bisa beradaptasi. Ketika panas, maka ketika musim dingin, maka panas yang ada di heat yang ada di dalam ruangan dia tidak akan keluar dengan adanya jendela tersebut. Jadi banyak sebenarnya inovasi yang Bu Yuni ingin sampaikan. Kemudian berikutnya adalah waste disposal and management. Jadi pengelolaan sampah. Yang namanya pengelolaan sampah itu tidak hanya pada saat TPA aja, tapi harusnya mulai dari collection. Nah, dari collection itu sudah difikirkan apa ya yang seharusnya bisa. Ini berarti kaitannya dengan transportasi. Apa yang bisa dilakukan di sini untuk bisa mengoptimalkan untuk waste management, pengelolaan sampahnya. Bagaimana ini bisa, teknologi apa yang bisa digunakan di sini? Itu harusnya bisa. Nah, bagaimana mereka mendesain sebuah misalnya truk, dump truck yang dia memungkinkan bisa mengambil sampah, kemudian di situ harus difikirkan kapan sampah itu diambil, mana yang sampah yang penuh, mana yang tidak gitu ya. Itu juga bisa. Kemudian pollution reduction, jadi pengurangan polusi. Pengurangan polusi misalnya mulai dari transformasi teknologi, misalnya seperti motor, mobil, sekarang udah keluaran-keluaran yang baru itu udah nggak lagi ada. Susah untuk mencari yang bensin, solar itu udah nggak ada. Sekarang keluaran baru itu banyak kan sudah hybrid sama yang listrik. Nah, tugas engineer tidak hanya memproduksi, tugas engineer adalah melengkapi juga bahwa ketika mereka memproduksi sebuah produk maka mereka sudah harus membackup apa fasilitas yang bisa kita lakukan oleh engineer itu untuk bisa produk tersebut sustainable, berkelanjutan, bisa digunakan, kemudian mudah accessibility-nya. Maka harus ada shelter di situ untuk electricity, kemudahan-kemudahan teknologi-teknologi yang memungkinkan bahwa electric vehicle itu bisa digunakan secara berkelanjutan. Nah, case-nya di Indonesia, kalau di luar negeri udah banyak ya, kalau untuk yang seperti pom bensin gitu, tapi memang untuk elektrik ya. Kalau di sini sepertinya di Magelang belum ada ya, walaupun sudah banyak itu mobil-mobil listrik. Gue lihat di Pecinan itu beberapa kali ada mobil listrik yang yang parkir gitu. Tapi gue nggak ngerti di Magelang kayaknya belum ada. Tapi di mana, di Semarang kayaknya mungkin sudah ada. Kemudian ini salah satunya juga. Ini adalah simple tapi sebenarnya adalah sangat penting. Jadi karena apa? Karena sangat penting, karena ini kaitannya dengan kehidupan kita langsung. Jadi berkaitan dengan lighting. Jadi mereka merubah dari
incandescent, kemudian menjadi CFL, kemudian menjadi LED. Dan kalian bisa melihat bagaimana perbedaannya secara signifikan. Mulai sebenarnya kalau kita lihat dari watt-nya ya, dari watt atau penggunaan energi listriknya di sini yang sangat signifikan perbedaannya. Dan kita tahu bahwa electricity itu menghasilkan emisi, menghasilkan CH4, bahkan NOx di situ. Kenapa? Karena electricity itu diproduksi dari, kalau di Indonesia itu sekitar 45% lah. 45% masih diproduksi electricity mix-nya itu coal, fuel, kemudian ada sedikit biomass itu. Dan electric factor, jadi konversi, atau kalau kita mengkonversi 1 kilowatt dari kilowatt hour dari electricity Indonesia, dikonversi berapa CO2-nya atau carbon emission-nya, bisa kita lihat di situ bahwa carbon emission-nya untuk 1 kilowatt hour Indonesian electricity itu is about 0.785, 0,785 kilogram karbon dioksida. Jadi bisa dibayangkan kalau kalian menggunakan electricity di rumah, misalnya dalam satu hari itu bisa misalnya 300 kilowatt, bisa nggak ya? Belum nggak. Mungkin kalian punya industri gitu, bisa dibayangkan berapa jumlah karbon dioksida yang dihasilkan di situ. Apalagi kemudian nanti misalnya kaitannya dengan air conditioner, di mana di situ ada CFC yang dihasilkan, kemudian refrigerator di supermarket, di industri susu yang dia membutuhkan sebuah refrigerator untuk menyimpan susu. Nah, ini sebenarnya masalah berkaitan dengan sustainability itu menarik karena dia berada di mana-mana. Bagaimana kita bisa mereduce penggunaan material mulai dari hulu sampai hilir, penggunaan material, resource, energi, kemudian ketika itu diproses, bagaimana teknologi yang diimplementasikan di situ, harusnya dia adalah low energy consumption. Kemudian ketika dia diproduksi atau dia hasilkan di situ, maka untuk teknologi yang diterapkan atau yang digunakan oleh produk kita itu juga bukan high energy consumption gitu. Dan kita lihat sekarang sudah banyak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh engineer mulai dari air conditioner, kemudian washing machine misalnya, kemudian LED ya, tadinya LCD, tadinya tabung dirubah menjadi LED, kemudian LCD, kemudian LED. Itu adalah inovasi-inovasi yang intinya adalah mereduce material consumption dan juga energy consumption, dan juga mereduce pollution and emission. Nah, kemudian juga sesudah diimplementasikan, itu juga harus difikirkan sesudah lifetime-nya habis nih. Misalnya TV itu sudah rusak, ini harusnya diapain, gitu kan? Nah, harusnya kita sebagai engineer harus berpikir bagaimana bahwa produk TV ini tidak kemudian nambah gunung sampah di Indonesia gitu. Apakah ini bisa di-recycle, apakah ini bisa di-reuse, ataukah ini bisa di-remanufaktur, di-refurbish, itu adalah tugas kita. Tapi sebelum masuk ke refurbish, recycle di sini, maka di desain ini sudah harus difikirkan. Makanya bagaimana kita bisa membuat produk seramping mungkin, se-light mungkin, seringan mungkin, tapi dia mempunyai kekuatan kualitas yang sama dengan yang produk yang tebal atau yang keras gitu. Nah, kemudian yang lain adalah water supply, kemudian energy development and consumption, kemudian transportation, ini juga sangat penting. Kemudian banyak dilakukan di engineer untuk membantu mewujudkan sustainability itu sendiri. Kemudian improvement in industrial process. Nah, kita tahu bahwa untuk improvement in industrial process ini sudah banyak dilakukan ya. Kalau sekarang ada regulasi-regulasi yang ditetapkan, bahkan pemerintah Indonesia juga menetapkan bahwa produk itu harus produk yang dihasilkan oleh satu industri itu harus paling tidak 75 atau bahkan 85% itu harus lokal produk gitu ya. Nah, atau bahkan kalau bisa 100% bisa lokal produk. Why this important? Kenapa ini menjadi penting?
Karena sebenarnya proses material handling, proses transportasi itu adalah high energy atau high energy consumption. Ketika suatu material itu diimport dari Amerika atau suatu material itu diimport dari Thailand, Vietnam, ini proses transportasinya ini itu membutuhkan energi yang besar. Selain dari itu akan meningkatkan high cost, meningkatkan cost yang tinggi, itu juga akan menimbulkan dampak lingkungan yang juga sangat tinggi. Gitu. Jadi misalnya dikirim dari port Los Angeles, dari Los Angeles kemudian belum masuk ke langsung ke misalnya ke mana itu Tanjung Priok gitu ya. Dari Los Angeles Tanjung Priok itu pakai shipnya pakai apa dia pakai batu bara misalnya, kapalnya pakai batu bara. Nah itu udah kelihatan berapa konsumsi batu bara yang kita gunakan, kemudian berapa emisi yang kita hasilkan di situ. Sesudah itu dari Tanjung Priok kemudian dikirim misalnya ke Tanjung Mas gitu ya, kan mau dikirim ke Magelang nih. Dari Tanjung Priok ke Tanjung Mas berarti kan ada proses nih Tanjung Priok ke Tanjung Mas. Ini masih ada ship kecil mungkin. Ship kecil ini dia pakainya energinya apa? Oh, masih batu bara nih. Oke, berarti di sini masih ada emisi yang dihasilkan berapa kilometer. Sesudah itu dari Tanjung Mas ke Magelang. Dari Tanjung Mas ke Magelang sekitar 100 km. Itu dipakai apa? Pakai kontainer misalnya. Nah, dari sini ke sini itu udah bisa dihitung berapa karbon dioksida atau CO2 emissionnya yang dihasilkan dari proses import ini gitu. Selain harganya tinggi juga ini akan menghasilkan satu polusi yang tinggi, meningkatkan. Nah, makanya kemudian ada kebijakan-kebijakan itu. Kebijakan-kebijakan yang lain adalah bahwa ada energy rate atau rating di dalam produk yang dihasilkan. Jadi semakin tinggi energy ratingnya maka akan semakin bagus. Jadi kalau kalian melihat bintang itu ya, bintangnya berapa dilihat, maka dia kalau bintangnya banyak maka dia akan semakin energi efisien gitu. Makanya sekarang dan di sini di Indonesia bahkan juga di luar negeri itu ada award yang diberikan untuk industri-industri yang mereka sudah menerapkan konsep sustainability ini gitu. Dan bahkan di beberapa negara maju mereka sudah menetapkan bahwa adanya carbon tax gitu. Jadi pajak untuk karbon. Jadi semakin besar karbon yang dihasilkan oleh suatu industri maka pajaknya juga akan naik gitu. Maka kemudian industri-industri berlomba-lomba bagaimana mereka bisa mereduce CO2 yang mereka hasilkan, mulai dari hulu sampai hilir gitu. Dan di dalam regulasi juga tidak hanya di di negara maju, tapi mulai di negara-negara berkembang nih ya, udah mulai merebak bahwa untuk packaging yang mereka gunakan itu atau produk yang mereka hasilkan itu harus ada label bisa di recycle gitu. Jadi ada catatan di situ berapa persen yang harus bisa di recycle. Kalau tidak maka mereka tidak akan bisa lolos untuk menjual produk mereka. Harapannya di Indonesia itu sudah bisa dilaksanakan gitu. Jadi paling tidak bisa mereduce jumlah sampah yang ada. Nah, sekarang yang kita menjadi isu yang juga sebenarnya sudah lama hangat, tapi di Indonesia juga mulai banyak yang hangat juga ya. Kaitannya dengan bagaimana kontribusi kita kepada Sustainable Development Goal. Jadi 17 pengembangan keberlanjutan. Dan ini adalah satu platform yang memang disepakati oleh negara-negara di dunia untuk dicapai. Bagaimana kita bisa mencapai 17 tujuan atau objektif ini untuk mentransformasi dari our current world, ya orang mengatakannya sakit ya, menuju pada satu dunia yang lebih hijau, dunia lebih berkelanjutan gitu. Yang pertama adalah yang kita harus tahu di sini adalah kalau dari 17 SDGs ini itu no poverty, kemudian zero hunger, kemudian good health and well-being, kemudian quality education, gender equality, clean water and sanitation, kemudian banyak yang lain sampai kemudian partnership for the goal. Nah,
Biasanya kalau di industrial engineering atau mechanical engineering ini lebih more focus on this. Bagaimana kita bisa, contohnya di sini adalah mengembangkan suatu teknologi untuk mensupport adanya clean water and sanitation. Seperti Bu tampilkan di awal tadi bahwa di satu sisi itu orang kebanjiran, di sisi dunia yang lain orang kekeringan. So this is unbalanced system. Jadi benar-benar sistem yang belum stabil gitu, sistem yang belum berimbang gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan ini gitu. Clean water and sanitation. Kita tahu seperti contohnya di Australia. Australia itu mereka ngambil waternya itu dari air laut. Bahkan mereka juga melakukan daur ulang gitu ya, daur ulang dari waternya, use water gitu. Nah, makanya kemudian ada regulasi-regulasi yang ditetapkan di Australia itu berkaitan dengan penggunaan air. Selain dari regulasi, mereka juga mengembangkan teknologi-teknologi. Jadi seperti ketika Bu Yuna ada di sana, itu ada kebijakan bahwa watering, jadi garden watering itu ditetapkan. Jadi jamnya itu ditetapkan. Mulai dari jam 5 sampai jam 6, jam 5 jam 6 sore, atau jam 6 sampai jam 7. Itu ditetapkan. Kalau ketahuan watering di sepanjang dari jam 7 sampai misalnya jam 5, maka ini akan kena shoe atau dia kena fine. Jadi kena denda. Kena denda. Dan itu difasilitasi di area itu dengan kamera, dengan beberapa fasilitas yang memungkinkan orang akan tahu gitu. Jadi akan ketahuan ketika dia melakukan pelanggaran ini. Itu salah satunya. Dan teknologi yang digunakan banyak kan kalau untuk water, karena waternya kan drinkable, jadi bisa diminum di sana. Untuk ketika kita di taman itu juga mudah untuk minumnya gitu kan. Maka di situ teknologinya sudah menunjukkan. Jadi 10 menit sekali mati gitu. Jadi kita benar-benar cepat kalau mau mandi itu, karena dulu Bu Yun kos gitu ya. Maka di situ harus cepat-cepat mandi. Pokoknya sebelum ini berhenti, maka harus sudah selesai. Kalau enggak ya udah sabunan semuanya nih di sini gitu. Nah, jadi seperti itu teknologinya, kemudian regulasinya juga ditetapkan. Bahkan untuk waste management mereka juga sudah membuat sistem yang sangat bagus sekali, di mana memungkinkan bahwa orang tidak kemudian sembarangan membuang sampah. Jadi misalnya di situ sudah ada 3 bin ya, yang satu untuk recycle, yang satu untuk green, yang satu misalnya untuk yang kuning itu untuk satu, lupa ya. Nah, kalau kita salah aja masukkan, gitu ya, kita salah masukkan di situ, maka hari berikutnya, maka truk yang kemudian tinggal ngambil gitu ya, orang diambil gitu, dia nggak bakalan ngambil sampah kita. Dan bin yang kita atau bin tempat sampahnya itu sudah ditulisi. Please keep jadi silahkan untuk memeriksa kembali sampah Anda dan jangan masukkan sampah di bin yang salah. Kalau ini terjadi lagi, maka Anda akan kena fine, gitu. Anda akan kena denda. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana negara-negara yang maju mereka benar-benar menerapkan ini, gitu, menerapkan konsep-konsep berkelanjutan di sini, sustainable technology, sustainable environment, sustainable building, sustainable food, gitu ya. Dan hal-hal yang lain yang intinya adalah bagaimana kita bisa menciptakan benar-benar lingkungan yang secara ekonomi, lingkungan secara sosial, lingkungan secara masyarakat yang secara secara lingkungan itu mereka bisa hidup dengan bersih, mereka bisa hidup dengan senang, sejahtera dan sebagainya. Jadi menghilangkan ini peace and justice and etc. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini juga ini action atau engineering action yang bisa dilakukan. Nah, ini untuk mencoba untuk mengkop ini, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan atau pencapaian-pencapaian 17 goal di sini. Yang pertama adalah dengan renewable energy development. Jadi pengembangan energi yang berkelanjutan. Seperti kita ketahui di banyak negara developing country mereka masih menggunakan energi unrenewable energy.
Kemudian circular economy implementation. Jadi implementasi circular economy, kemudian cleaner production adoption, dan waste management, pengelolaan sampah, dan industrial symbiosis. Satu persatu kita akan coba lihat. Yang pertama di sini berkaitan dengan renewable energy transformation. Kita tahu bahwa yang namanya unrenewable energy itu adalah satu energi yang dia akan habis. Di mana di situ ketika kita gunakan maka kita nggak bisa replace. Biasanya energi tersebut itu adalah datang dari dibuat, dibuild itu bertahun-tahun seperti fossil fuel ya, fossil fuel gitu. Seperti fuel, batu bara, kemudian gas, itu semuanya adalah minyak, itu adalah non renewable energy. Kalau digunakan terus, kemudian kalau kita ekstrak ambil aja, mereka pasti habis. Bahkan nuklir yang dia diambil dari fosil, diambil itu juga akan habis gitu. Nah, berbeda dengan non renewable energy, maka untuk kita bisa tetap survive dan kita masih bisa menyisakan untuk generasi ke depan, maka kita harus membalancingkan dengan menggunakan renewable energy yang kita gunakan gitu. Nah, salah satunya dengan wind, jadi dengan angin, kemudian solar, kemudian dengan hydropower, kemudian juga biomass, geothermal. Kemarin saya coba untuk melihat dari electricity generation. Jadi elektrik yang digunakan atau source untuk elektrik dari setiap negara itu berbeda-beda tergantung dari energinya. Indonesia banyakkan coal. Yang banyak Sweden itu udah mulai dia menggunakan Sweden itu wind. Maka karbon dioksidanya itu paling rendah. Kalau nggak salah. Sekitar kalau Indonesia 0,785 kilogram karbon dioksida, kalau Sweden itu hanya sekitar 0,048. Jadi very low. Jadi tergantung electricity mix dari suatu negara itu tergantung dari energy source yang digunakan. Apakah dia menggunakan biomass, ataukah dia menggunakan oil, apakah dia menggunakan coal, natural gas. Kemarin Bu Yun cek itu yang tinggi-tinggi itu masih India, kemudian Malaysia, kemudian Filipina, Indonesia itu masih setara lah. Cina juga mulai turun. Jadi kalau dari 2020 ke 2021 itu udah mulai turun, terjadi penurunan. Nah, penurunan emisi faktor di sini ini juga karena teknologi yang digunakan. Selain dari source-nya juga teknologi yang digunakan. Makanya di Indonesia juga sebelum tahun 2020 itu emisi faktornya itu lebih besar daripada 0,785. Jadi sekitar 0,9-an gitu. 0,9. Nah, itu karena pengurangan dari coal yang digunakan. Jadi sudah ada transformasi dari non renewable energy ke renewable energy. Kalau biomass ini juga sangat bagus sekali karena ini salah satu yang juga bisa menghasilkan zero karbon yang bagus gitu. Nah, kemudian yang berikutnya di sini adalah circular economy. Nah, ini menarik sekali ketika kita berbicara circular economy karena ini berbeda dengan linear economy ya. Jadi kalau linear itu take, kemudian use and dispose. Take, use, dispose. That's actually linear economy. But for the circular economy itu sama aja seperti cradle to cradle. Jadi tidak cradle to grave, cradle itu mengayun, kemudian kalau grave itu mati. Kalau yang circular economy adalah cradle to cradle. Jadi dari dia diambil, kemudian dia digunakan, diproduksi, digunakan, kemudian tidak didispose atau dibuang. Tapi dia diolah lagi untuk digunakan sebagai raw material atau sebagai sumber energi dari yang di depan. Jadi terjadi proses close loop, ada loop di situ, di mana ini kita bisa lihat di circular economy di sini ada satu proses perputaran, mulai dari misalnya tadi ada satu proses di sini sesudah produk itu mencapai life end-nya ya, jadi umurnya udah habis,
Itu kemudian kan ada proses untuk dikoleksi ya. Jadi dari user nih, dari user awalnya dari atas dulu deh, dari atas, dari produksi atau manufacturing. Nah, dari proses manufacturing, kemudian ada part dulu, kemudian sudah itu ada product manufacturing, kemudian services, seperti kemudian marketing dan sebagainya, kemudian digunakan. Nah, sesudah digunakan, ya kan, dari sesudah digunakan ini kemudian dia tidak dibuang gitu, tapi di collection, ada pengumpulan di situ, dipilah mana yang masuk dalam kategori recycle, reuse, ataukah dia masuk dalam kategori apa namanya recondition atau remanufacturing. Jadi bisa dilihat di sini. Satu produk kadang dia bisa digunakan kembali, reuse. Nah, satu produk kadang dia harus direkondisi. Satu produk kadang dia harus dimanufaktur. So, ini tergantung dari misalnya seperti apa perbedaannya antara rekondisi dengan remanufaktur gitu ya. Bu, apa perbedaannya sih? Mereka sama-sama di repair tuh. Perbedaannya adalah kalau rekondisi ini itu biasanya satu produk itu dilihat mana yang apa namanya yang rusak, komponen mana yang rusak. Nah, ketika komponen itu yang rusak itu ditemukan, maka yang di replace itu hanya yang komponen rusak. Nah, beda dengan remanufaktur. Kalau remanufaktur yang rusak mana? 1, 2. Oke, yang rusak 2. Tapi dibongkar semuanya. Produk itu dibongkar semuanya, kemudian yang rusak diganti dengan yang baru, kemudian yang komponen-komponen lama itu dibuat as new as similar as new. Jadi sama persis seperti baru. Kalau refurbish itu biasanya itu cost-nya juga rendah, tapi kemudian reliability-nya juga nggak bisa dijamin gitu ya. Kalau remanufacturing itu karena dibilangnya as similar as new, sama seperti baru, maka kemudian harganya juga bisa lebih apa namanya? Lebih kompetitif, tapi lebih pasti akan lebih murah dibandingkan yang new gitu. Nah, ini proses ini terjadi, ini biasanya adalah proses-proses untuk produk-produk yang dia tidak compostable. Jadi dia tidak bisa didaur, tidak bisa di apa itu kalau diurai. Nah, ini biasanya seperti logam, kemudian plastik, kemudian paper, kemudian misalnya seperti elektronik gitu ya. Jadi ada di reuse, kemudian recycle. Intinya adalah seperti kalau kita punya apa namanya paper use paper, maka itu akan sesudah misalnya kita beli buku udah dibeli kan, buku diproduksi dulu, kemudian sesudah itu dijual, kemudian dibeli oleh kemudian udah ditulisi, ternyata udah nggak kepake. Nah, sudah itu kan kalau di linear ekonomi itu akan dibuang, tapi kalau di circular ekonomi maka dia akan di recycle lagi, bisa digunakan untuk apa namanya new paper baru gitu. Itu adalah circular ekonomi. Jadi bisa di circular, bisa diputar terus beberapa kali. Kalau logam juga sama, misalnya part seperti misalnya alternator. Nah, alternator ini misalnya ada yang rusak gitu kan, misalnya untuk apa namanya itu partnya lah, lupa namanya. Nah, itu untuk logamnya, misalnya housing ya, housing untuk alternator misalnya housingnya itu ternyata udah nggak bisa dipakai lagi, maka kemudian dia bisa di recycle, bisa dijadikan untuk bahan baku, kemudian bisa dilebur kembali, dan itu bisa dilebur beberapa kali, di recycle beberapa kali. Nah, untuk komponen yang dia hanya mungkin perlu repair sedikit, maka dia bisa di reuse gitu, atau di refurbish atau di remanufaktur. Jadi seperti ini. Jadi ada proses pengulangan untuk digunakan. Nah, kemudian yang berikutnya di sini, selain dari produk-produk yang dia tidak bisa terurai, untuk produk-produk yang bisa diurai, ini adalah siklusnya. Sama ya, misalnya dibeli, dibuat, kemudian apa namanya dijual, kemudian dipakai, dimakan gitu. Kemudian ternyata seperti daun-daunan, sisa makanan, kemudian plant apa namanya daun-daun pohon segala macam, itu prosesnya seperti ini. Tapi sama ada proses siklus di sini. Jadi farming misalnya seperti kalau padi itu ya, kalau padi itu
di raminya itu kan sekarang nggak lagi dibuang itu, bisa didaur ulang, bisa menjadi kertas. Bahkan kalau untuk yang bisa untuk furniture gitu kan. Kemudian untuk seperti eceng gondok gitu ya. Eceng gondok itu kalau orang kan nggak ngerti tuh, ini mau buat apa, itu hanya buang aja. Nah, itu bisa kemudian dibuat satu produk baru gitu. Kemudian kalau untuk composting, sekarang ini prosesnya di sini itu selain dari itu ada composting. Bisa juga ada untuk kompos. Kemudian ada juga untuk gas gitu kan. Gas kemudian selain dari itu adalah untuk maggot gitu ya. Nah, proses ini sebenarnya ini dikatakan sebagai integrated farming. Integrated farming itu Bu Yun pernah melakukan riset, di mana di situ mulai dari pengolahan sampah, sampahnya itu diolah, dibuat menjadi pelet, kemudian peletnya itu dikasih makan lele. Nah, lelenya di situ airnya itu diambilkan dari selain dari buangannya lele, buangannya air lele itu disalurkan ke kolam di mana di situ ada ulat sutra. Nah, dari ulat sutra ini kemudian dibuat untuk menanam padi, sama menanam padi itu, menanam padi, di mana di dalam padi ini juga karena kan ada makanan dari dari saluran lelenya ini tadi. Kemudian di sini juga ada ikan-ikan yang kita anukan. Jadi benar-benar ada proses circular di situ, integrated farming. Nah, jadi menarik sekali sebenarnya kalau circular economy ini diterapkan gitu ya, tidak hanya di bagian yang misalnya untuk produk-produk yang non degradable, tapi untuk produk-produk yang degradable itu menarik sekali. Gitu. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa menggunakan raw material, komponen yang di-maintain sedemikian rupa sehingga nilainya itu bisa digunakan berulang. Sehingga nilainya itu tidak hanya sekali itu, tapi bisa materialnya itu bisa bisa digunakan berulang gitu. Sebenarnya intinya adalah mengurangi juga material consumption, bahkan juga untuk mengurangi jumlah sampah dari proses produksinya gitu. Dan juga tentu saja mengurangi sampah yang dibuang ke landfill. Nah, kemudian yang berikutnya adalah waste management. Nah, kalau waste management ini kita tahu bahwa terjadi peningkatan yang sangat signifikan untuk waste management, tidak hanya di Indonesia bahkan di dunia gitu ya. Tapi di sini terlihat bahwa East Asia prediksinya itu akan lebih tinggi dibandingkan yang negara-negara yang lain gitu. Nah, ini prosesnya sebenarnya ini. Nah, sekarang dilakukan inovasi-inovasi dalam pengelolaan sampah. Mulai dari collection itu sudah menggunakan artificial intelligence untuk merekognisi mana masuk kategori sampah yang bisa didaur ulang, mana masuk kategori sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian di situ proses transportasinya sudah menggunakan GPS gitu ya, global positioning system. Yang intinya adalah untuk mengefisienkan proses pengelolaan sampah ini. Selain juga ada data base sampah yang intinya adalah untuk bisa membantu government atau stakeholder ataupun pemangku kepentingan yang memang bisa membantu memecahkan permasalahan-permasalahan sampah ini. Jadi misalnya contohnya dari GPS saja. Dari GPS ini akan bisa ketahuan bagaimana rute dari pengambilan sampah. Kan? Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena bisa diefisienkan. Misalnya mana yang seharusnya diambil, tidak kemudian acak dilakukan. Itu kalau acak dilakukan kan, ternyata sampai di Bandungan itu sampahnya nggak ada, udah jauh-jauh gitu kan. Makanya dengan ada global positioning system dengan menggunakan Internet of Things itu bisa direkognisi, bisa dideteksi di situ mana sampah yang harus diambil sehingga proses transportasi ini bisa berjalan lebih efisien dari penggunaan konsumsi bahan bakarnya dan juga yang lainnya itu. Kemudian dari transportasi, kemudian ada proses recovery, dan nanti dari proses recovery di situ ada processing. Harapannya adalah bahwa kita bisa mengurangi sampah atau at least zero waste. Harapannya seperti itu.
seperti target pemerintah bahwa di 2030 itu sudah mencapai nol sampah. Itu harapannya seperti itu. Mudah-mudahan. Gitu. Nah, konsep yang untuk processing di sini ini dari mulai 3R, reduce, reuse, recycle, itu sekarang udah berubah. Dari 3R, 3RS, berubah jadi 6RS, kemudian 9RS, bahkan juga 12RS, modification, remodification, sampai redesign. Gitu. Jadi didesain ulang suatu produk tersebut untuk memungkinkan bahwa waste-nya itu bisa dikurangi. Gitu. Nah, keuntungan dari adanya digitalisasi, kemudian industri 4.0 ini juga membantu dalam penanganan waste management. Dan karena Bu Yun juga melakukan riset di sini, yang memungkinkan bahwa waktu itu bisa benar-benar direduce untuk pengumpulan sampah, kemudian dengan adanya pemilahan sampah di situ, maka untuk proses selanjutnya itu akan lebih mudah. Jadi kalau sudah dikumpulkan plastik sendiri, paper sendiri, kemudian misalnya logam sendiri, maka kemudian di situ akan mempermudah tanpa harus lagi ada effort untuk memilah lagi gitu. Jadi tinggal aja memproses. Dan dengan adanya IoT, Internet of Things, itu network atau integrated dari seluruh stakeholder bisa dilakukan. Jadi misalnya kita di bank sampah unit gitu ya, bank sampah bukan sampah unit, bank sampah induk itu sudah ketahuan di dashboard bahwa di situ ada sampah plastik misalnya 200 kilo, sampah paper 200 kilo. Nah, karena dashboard kita itu sudah terkoneksi dengan DLH, sudah terkoneksi dengan industri paper, sudah terkoneksi dengan industri plastik, maka kita nggak usah telepon mereka, nggak usah ngasih informasi ke mereka, mereka secara otomatis tahu, oh saya bisa ngambil plastik nih di bank sampah induk Magelang. Jadi benar-benar membuat efisien. Nah, engineer itu mempunyai tugas ini, bagaimana membuat desain dari satu waste management untuk bisa memungkinkan satu proses itu efisien mungkin, waste yang dihasilkan juga bisa seminimal mungkin, jika dimungkinkan melakukan pengembangan inovasi teknologi. Misalnya, saya punya ide Bu, inovasi untuk pengembangan insenerator yang dia green gitu ya. Kalau selama ini kan masih dianggap bahwa insenerator itu sebenarnya menimbulkan masalah gitu kan. Kenapa? Karena masih ada karbon dioksida yang dihasilkan gitu. Nah, bagaimana kita bisa membuat sebuah insenerator yang benar-benar dia tidak menghasilkan karbon sama sekali. Nah, itu sebuah inovasi yang seharusnya bisa difikirkan oleh kita gitu. Nah, kemudian ini terakhir, ini salah satu yang ingin Bu sampaikan, sebagai seorang engineer, maka satu tahap ke depan, mulai dari desain, kalian sudah harus berpikir bahwa orientasi kalian itu tidak hanya bahwa kalian harus mendesain, kemudian kalian harus bisa membuild, kemudian sudah itu kalian harus bisa mengimplementasikan. Ada satu tugas besar yang yang harus sudah ditanamkan di di diri setiap engineer, bahwa ketika mereka mendesain, ketika mereka membuild, ketika mereka mengimplementasikan, mereka harus membawa konsep sustainability itu sejak awal, mulai dari desain. Jadi seperti itu. Nah, harapannya nanti apa yang Bu sampaikan ini bisa menambah sedikit wawasan dari teman-teman semuanya. Dan most welcome for any question. Nah, terima kasih. Saya kembalikan Pak Saifuddin. Terima kasih Bu Yun. Materinya sangat lengkap dan detail. Mungkin dari beberapa rekan-rekan dan teman-teman mahasiswa ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ini banyak teman-teman mahasiswa yang bekerja di pertambangan juga ini. Mungkin itu Allahu Akbar. Saya persilakan, barangkali ada teman-teman mahasiswa yang langsung pengen bertanya. Monggo, waktu saya persilakan. Monggo Mas. Ini yang ditambang itu loh. Yang di Kalimantan ada? Ya, ini ada beberapa yang kerja di tambang itu. Tambangnya tambang nopo nggih? Batu bara. Monggo teman-teman mahasiswa, saya persilakan. Atau kalau belum ada yang mau bertanya, di chat ada pertanyaan itu Bu, dari Mas Riyadus Solikin. Terkait nuklir?
Yang orang awam tahu adalah untuk PLTN atau senjata. Ketika tadi disebutkan nuklir dari alam, seperti apakah materi dasarnya saat dari alam sampai menjadi nuklir. Oh, oke. Dari prosesnya. Nah, sekarang kalau Bu In tanya nih, sebenarnya material nuklir itu apa toh? Uranium ya? Uranium, Bu. Uranium. Nah, uranium itu kan memang dari alam tuh. Diambil, dieksploitasi dari alam, kemudian ada proses di situ yang kemudian, dan prosesnya itu tentu saja adalah high technology. Seperti yang di Fukushima gitu kan. Di Fukushima itu kan benar-benar high technology yang membutuhkan treatment yang sangat besar, energi yang sangat besar, kemudian dan itu dieksploitasi dengan membutuhkan teknologi yang atau teknologi yang tidak teknologi yang tapi benar-benar sebuah teknologi yang membutuhkan energi yang besar gitu. Apalagi dalam memaintain gitu ya. Memaintain untuk memastikan bahwa teknologi nuklir itu aman untuk digunakan. Tidak seperti kasus di Fukushima dengan adanya leak ya, karena leak bocor aja sedikit, maka itu kemudian mengakibatkan satu disaster. Jadi kalau untuk proses dari uranium yang kemudian menjadi jadi nuklir itu kan kalau secara awam aja Bun bisa menyampaikan seperti itu. Tapi kalau untuk dari apa saja material penambahannya, kemudian prosesnya seperti apa, mungkin nanti Bu Yun bisa baca lebih dalam bagaimana prosesnya. Tapi Bu Yun yakin dalam proses pembangunan dari PLTN-nya, bahkan juga dari mulai dari eksploitasi pengambilan uraniumnya itu tentu saja akan sangat membutuhkan energi yang besar, dan juga kalau itu diambil terus tentu saja dia akan habis begitu. Dan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa recovery. Sama seperti fuel, sama seperti batu bara gitu kan, membutuhkan beratus-ratus tahun untuk dia bisa untuk bisa direcovery kembali gitu. Mungkin itu satu jawaban dari Bu Yun gitu. Jadi mulai dari pengambilan dari pengambilan dari alam sampai kemudian proses menjadi nuklir atau bahkan PLTN itu tentu saja high energy consumption. Mungkin kalau bisa dibaca bisa pembangunan PLTN ya. Salah satu yang Bu Yun bisa lihat di sini untuk PLTN aja nih. Ini ada di Kalimantan Barat. Jadi diambil yang current di 2022. Potensinya mungkin di sana juga ada uraniumnya ya. Ada di daerah, kalau di Kalimantan itu dari galian nuklir uraniumnya ada di Kabupaten Melawi. Dan ya ini karena itu digali dari tanah, benar-benar digali dari tanah. Walaupun memang ada beberapa negara mereka menggunakan tenaga nuklir di situ untuk pembangkit listriknya gitu. Tapi itu masuk dalam kategori yang non renewable energy gitu. Selain dari kalau teknologinya benar-benar tidak teknologi yang high teknologi, takutnya itu akan ada dampak yang sebenarnya lebih serius terhadap lingkungan, bahkan juga terhadap human gitu. High risk termasuk di dalamnya. Jadi gitu, Mas. Ada yang lain? Atau kalau misalnya ini sudah menjawab atau belum, monggo. Jadi kalau dari potensi mineral radioaktifnya itu kan juga saya pikir saya kurang tahu untuk yang untuk yang di Kalimantan Barat sepertinya izinnya juga belum diberikan, ini karena kaitannya dengan analisa dampak lingkungan kalau tidak salah deh. Kalau saya baca dari referensi yang Mei 2022 itu karena pemerintah masih baru untuk aja, tapi mereka memang mempunyai uranium di Kalimantan Barat di situ. Dan salah satu juga yang material-material yang non renewable energy seperti rare material itu yang digunakan untuk untuk motherboard itu loh. Nah, itu juga sebenarnya di Kalimantan itu banyak itu.
Dan itu sebenarnya sudah mulai diincar beberapa orang untuk digali. Dan salah satu, dan sebenarnya kalau kita cerdas, maka seharusnya yang ketika kita import atau kita kita kan masih import untuk komputer ya, beberapa masih komputer itu, kalau kita lihat di chip-chip di motherboard di komputer gitu, itu bisa dikumpulkan untuk bisa kemudian didaur ulang, itu digunakan hal yang sama tanpa harus kita menggali dari bumi gitu. Salah satunya itu, dan itu dimanfaatkan secara masif oleh Cina. Jadi Cina itu dalam e-waste ya, jadi pengelolaan e-waste manajemennya itu mereka udah benar-benar termasuk sesuatu yang leading, karena mereka coba untuk mendaur ulang kembali rare material yang ada di dalam komputer, dalam laptop, dalam elektronik, dan itu menjadi mahal. Walaupun kita tahu bahwa salah satu source dari rare material yang banyak itu ditemukan di Cina. Jadi Cina udah mulai selain dari coal, dan dia juga punyai rare material yang ternyata adalah banyak ditemukan di Cina, di daratan Cina. Kalau di Indonesia sepertinya ada di Kalimantan. Kalimantan tuh kaya dengan hasil dengan ini material gitu. Dan itu yang eksploitasi, saya tanya ini yang punya siapa, itu seperti batu bara gitu kan. Oh, itu yang punya banyak, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Izin bertanya, tadi Ibu sempat menjelaskan tentang air tanah, Bu. Karena berhubungan saya kan bekerja di PAM atau PDAM, Bu. Itu kan dampaknya memang penggunaan air tanah itu terjadi rongga di dalam tanah, itu, Bu. Apakah ada dampak lain dari penggunaan air tanah, Bu, selain turunnya lokasi tersebut, Bu? Itu, Bu, yang saya tanyakan, Bu. Jadi kalau kita lihat dari kasus di Borobudur itu sendiri ya, nah, kalau di sana itu kan memang eksploitasi air itu karena banyak sekali hotel-hotel yang tumbuh subur di sana, bahkan hotel-hotel bintang 5, di mana hotel bintang 5 itu selalu dikaitkan dengan penggunaan air swimming pool. Swimming poolnya itu adalah satu villa, satu swimming pool, padahal airnya berapa banyak kan, jadi itu diambilkan dari. Nah, salah satu dampak yang paling besar itu, jadi mengering. Jadi tanah-tanah di sekitar Borobudur itu mengering, dan itu mengakibatkan benar-benar tidak hanya secara lingkungan. Kalau secara lingkungan jelas sekali berdampak besar ya, tapi secara ekonomi juga. Secara ekonomi kemudian orang tidak akan suka untuk melakukan pertanian, susah amat, tanahnya kering, kemudian susah untuk nyari air dan sebagainya. Dan itu mengakibatkan terjadi perubahan culture. Perubahan culture-nya apa? Akhirnya mereka lebih suka untuk menjajakan mainan-mainan kecil atau souvenir di Borobudur. Jadi berubah yang tadinya harusnya ketahanan pangan yang memperkuat pangan di desa atau di lokal, itu berubah menjadi services. Jadi terjadi perubahan culture benar-benar. Nah, kalau secara ekonomi ya berdampak besar kepada masyarakat itu. Biasanya mereka bisa panen misalnya taruh 3 kali setahun, maka tidak panennya mungkin setahun sekali gitu, dan itu juga nggak bisa. Nah, mereka harus mengeluarkan effort yang besar gitu. Dan itu bermasalahnya itu kalau berkaitan dengan environment, jelas terjadi penurunan kekeringan, kemudian juga akan menimbulkan terjadi rongga-rongga rongga-rongga udara di tanah, yang tentu saja itu akan merubah struktur atau merubah ini dari tanah itu sendiri begitu. Itu kalau dari sisi lingkungan gitu kan. Nah, kalau dari sisi ekonomi seperti yang disampaikan tadi. Jadi ada perubahan perubahan ekonomi. Kemudian ada perubahan sosial atau culture, budaya-budaya masyarakatnya gitu. Dan itu cenderung kemudian ya menurut Bu Yun lebih bersifat negatif gitu, walaupun memang kemudian muncul
usaha-usaha baru dengan adanya itu gitu. Muncul usaha-usaha baru, kemudian banyak juga employment gitu ya. Dengan misalnya kemudian yang lokal community itu mereka kerja di sana, tapi sebenarnya kan secara lingkungan ekonomi itu kemudian lebih berdampak, ada dampak negatif yang dihasilkan.